Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Maulana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan berbicara mengenai berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Fungsi berpakaian. Fungsi berpakaian adalah untuk menutupi aurat, untuk memperindah jasmani manusia, menunjukkan identitas pemakainya sebagai seorang muslim atau muslimah. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh dibuka dan dilihat oleh orang lain. Aurat laki-laki dewasa ialah antara pusar dan lutut. Aurat perempuan ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Pakaian yang islami adalah pakaian yang dapat menutup aurat bagi laki-laki, harus dapat menutup bagian tubuhnya antara pusar dan lutut, sedangkan bagi wanita harus dapat menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 32-33. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki bukan mahramnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Kewajiban menutup aurat diisyaratkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 39 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberi rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha meskipun sedang haid atau dipingit. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamnya dari saudara seiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki saudara laki-laki, anak lelaki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Tata krama berhias diri sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Anjuran untuk memotong kuku, memendekkan kumis, menyisir rambut, dan merapikan jenggot jika berjenggot. Anjuran untuk memakai wangi-wangian yang menyenangkan. Larangan mencukur botak sebagian kepala dan sebagian lainnya dibiarkan tumbuh. Larangan berhias diri dengan mengubah apa yang telah diciptakan Allah, seperti mencukur alis atau bertato. Laki-laki dilarang berhias diri menyerupai wanita, begitu juga sebaliknya. Sekiranya sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dalam perkataan saya maupun informasi yang saya berikan, saya mohon maaf. Kalian juga bisa dapat membenarkannya di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.